Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Eka Kusubadani dari EF5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Project UAS Database Object. Di sini saya menggunakan Laravel untuk membuat CRUD dari sebuah rekam medis. Nah, di sini saya menggunakan database-nya yaitu MongoDB. Nah, hal yang pertama untuk diperhatikan dalam membuat project menggunakan MongoDB adalah di bagian file env-nya. Nah, untuk bagian env-nya, kita harus mengubah terlebih dahulu untuk DB connection-nya dan DB port-nya. Nah, kalau DB database ini menyesuaikan saja. Nah, setelah itu, kita harus mengubah di bagian config, lalu ke database. Nah, di bagian connection ini, kita harus menambahkan MongoDB-nya terlebih dahulu. Driver, host, port, database, username, dan juga password. Nah, untuk host sampai password ini akan mengambil dari file env. Nah, terusnya yang diubah juga di bagian app.php-nya. Nah, di sini ditambahkan untuk MongoDB, Laravel, MongoDB Service Provider-nya. Nah, setelah itu, kita bisa mulai jalankan saja untuk project-nya menggunakan PHP Artisan Serve karena menggunakan Laravel. Nah, sudah jalan, kalau misalnya udah ada server running ini. Nah, setelah itu, kita harus menjalankan terlebih dahulu untuk MongoDB-nya dengan menggunakan mongod. Nah, ya seperti ini berarti sudah jalan. Lalu kita konekkan database-nya. Kita bisa menggunakan VS Code dengan extension atau bisa menggunakan Mongo Kompas. Jika Mongo Kompas, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tinggal connect saja. Bisa pilih salah satunya. Nah, di sini sudah ada untuk database-nya dengan nama UASDBO dan ada collection reports. Di sini sudah ada dokumen berjumlah 3. Nah, yang diubah setelah itu adalah pastinya di controller-nya. Kita buka HTTP controller. Nah, di sini ada reports controller. Bisa membuat sendiri ya, menggunakan artisan bisa atau buat sendiri. Nah, di sini ada beberapa function dari index, create, store, lalu ada edit, update, destroy. Destroy untuk menghapus ya. Nah, setelah itu kita lihat modelnya untuk model reports. Nah, di sini menggunakan MongoDB Laravel Eloquent Model karena bukan menggunakan MySQL. Nah, lalu di sini ada protected connection MongoDB untuk koneksinya ini memastikan menggunakan MongoDB. Lalu untuk collection-nya kita menggunakan reports yang tadi dan field yang bisa diisi adalah kode pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, nama pasien, diagnosa, pengobatan, dan juga nama dokter. Nah, setelah itu kita ubah juga di root-nya WPHP. Nah, di sini kita tambahkan root-root yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada method get, method post, method put, dan juga method delete. Nah, setelah itu, karena di sini saya membuat view-nya, maka di sini harus ada view-nya. Nah, di sini ada folder report, di sini untuk form pengisian report-nya atau datanya, seperti ini. Nanti ada input, ada label, ada button juga. Nah, setelah itu ini adalah edit form-nya, sama seperti create form-nya. Nah, ini tampilan awalnya atau indeksnya. Di sini ada tabel, nanti kita lihat sendiri. Setelah itu, kita langsung saja lihat untuk view-nya. Nah, kita perbesar terlebih dahulu.
kita tadi sudah menambahkan root untuk ke indeksnya, yaitu reports. Nah, ini. Nah, seperti ini untuk tampilan view dari indeksnya. Terdapat kolom-kolom tabel, yaitu ada kode pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, nama pasien, diagnosa pengobatan, dan nama dokter. Ditambah untuk kolom action yang berisi dua button, yaitu edit dan juga delete. Nah, jika kita ingin menambahkan data, kita tinggal klik add data ini. Nah, di sini kita tinggal mengisikan misalnya P004, tanggalnya kita ambil yang tanggal sekarang saja. Nah, nama pasiennya siapa misalnya? Rangga deh, Mbak Eka. Diagnosanya, hati. Kelainan tulang belakang. Di sini bisa terapi tulang belakang untuk pengobatannya. Nama dokternya, Dr. Santoso. Add report. Nah, di sini akan muncul data yang telah ditambahkan tadi, P04, tanggalnya tanggal sekarang, yaitu 2024, bulan 1, tanggal 23, untuk nama pasiennya Rangga Eka, diagnosanya kelainan tulang belakang, dan pengobatannya terapi tulang belakang. Nah, untuk nama dokternya, tadi kita tambahkan Dr. Santoso. Nah, jika kita ingin mengedit data yang sudah ditambahkan, kita bisa klik edit di sini. Nah, misalnya kita kasih nama belakangnya Kusuma Dani. Nah, kita klik update report di sini. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, namanya menjadi Rangga Eka Kusuma Dani, yang awalnya Rangga Eka saja. Nah, misalnya kita ingin menghapus report yang P003 nih, atas nama Ahmad pasiennya. Kita delete saja di sini. Nah, data yang P003, yang nama pasiennya Ahmad itu, akan otomatis terhapus. Mungkin untuk view-nya seperti ini. Kita coba untuk membuka Postman-nya. Kita coba buka di Postman. Bentar. Nah, di sini saya sudah membuat folder untuk menyimpan request-request yang ada. Di sini ada get report, atau ini metode request yang get untuk mengambil semua data atau semua reports yang sudah ditambahkan. Nah, di sini kita perlu menambahkan accept header dengan value-nya application/json. Nah, untuk yang di sini, untuk API-nya kita isikan berdasarkan di saat kita run programnya atau project-nya. Di sini http://127.0.0.1.28000. Nah, ini adalah host dan port-nya. Kita ambil di sini, kopikan ke sini, /root yang telah kita deklarasikan di web PHP-nya. Nah, kita coba send terlebih dahulu. Memang agak lama ya, tergantung koneksi teman-teman juga ini. Nah, di sini akan muncul, kita klik row ke Pretty dulu. Nah, di sini akan muncul data-data atau reports yang sudah kita tambahkan. Nah, ini yang tadi kita tambahkan di view ya. Kode pemeriksaannya P004, nama pasiennya Rangga Eka Kusuma Dani. Nah, kita coba nih, create atau tambah data di Postman, melalui Postman. Kita tadi di view-nya sudah menghapus yang P003, kita bisa tambahkan lagi P003 di sini. Nah, kita ganti namanya menjadi Doni deh, Doni sakit. Jangan, diagnosanya terkilir. Kita
urut untuk pengobatannya. Dokternya Dokter Armiji. Nah, untuk pos sendiri, kita mengisikan field-field dari database atau yang bisa diisi tadi, fillable yang tadi, di bagian form data. Nah, setelah diisi nih value-value-nya atau field-field-nya diisi dengan value, kita send saja. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kode pemeriksaan P003 datanya telah ditambahkan di collection database-nya. Misalnya kita mau lihat lagi nih, apa udah ketambah benar atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat untuk P003 udah ketambahin ya di database-nya. Nah, misalnya kita mau edit nih, edit data yang tadi. Biar nggak susah, kita copy aja ininya. Kita copy. Aduh, kurang satu. Oh, udah benar nih. Copy. Nah, di edit ini, kita hapus dulu yang sebelumnya. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, karena ini mengambil data dengan kode pemeriksaan P003, maka kita perlu ngambil ID-nya juga. ID dari data yang kode pemeriksaannya P003. Kita copy, edit. Nah, di sini kita masukin di setelah reports-nya. Karena kalau misalnya edit itu berdasarkan ID. Kita paste. Nah, bedanya dengan create atau post, untuk put atau edit ini, kita ngisi field-nya itu di bagian X strip triple W strip form strip URL encoded. Nah, setelah itu kita send, kita coba send. Oh, belum. Datanya belum ada yang diubah. Kita tambahin untuk nama pasiennya Doni Sumargo. Nah, kita ini juga edit juga pijat urut. Kita send. Nah, di sini yang tadinya Doni saja dan urut saja untuk pengobatannya, namanya menjadi Doni Somargo dan pengobatannya menjadi pijat urut. Misalnya kita nih, apa belum ke-update? Nah, kita bisa cek juga di get all ini. Kita send lagi. Kita mau lihat nih. Nah, di sini untuk yang P003 udah ke-update nih. Nama pasiennya Doni Sumargo dan pengobatannya pijat urut. Nah, setelah itu yang terakhir, kita bisa nge-delete data atau reports yang sudah kita buat atau tambahkan. Sama, kita juga harus nambahin ID dari data mana yang akan kita hapus. Nah, kita pakai ID data yang tadi saja ya. Sama di sini juga harus mencantumkan accept header. Sebenarnya dari semua ini, dari headers-nya tuh ada ya, accept header-nya. Nah, dengan application JSON. Nah, kita coba untuk delete, kita send. Nah, di sini bakal ada keterangan report deleted dan juga ada data reports yang kita hapus juga. Kita coba lihat untuk di sini ya, di dokumen MongoDB-nya. Ada yang berubah. Di sini ini yang tadi ditambahkan, ini yang sebelumnya sudah ada, dan ini yang awal. Setelah itu tidak ada lagi. Mungkin sekian penjelasan proyek UAS untuk crude rekam medis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.